Ada yang kamu lakukan di masa lalu yang membuat kalian terpisah, dan kemudian sampai sekarang dia masih belum bisa menerima. Eh, dan menurut kamu, setelah perpisahan terjadi, dia hingga saat ini hanya dialah yang bisa memberikan kenangan terindah untukmu. Wow, tapi orangnya lagi marah sama kamu, guys. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan pesan dari mantan terindahmu guys untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juli 2023 ya. Yes, mantan terindahmu ingin menyampaikan sesuatu ke kamu guys di bulan Juli ini. Silakan kamu fokuskan. Pasti namanya sudah muncul saat ini di dalam pikiranmu dan wajahnya sudah kembali terbayang. Yang pasti kalau dia mantan terindah harusnya yang kamu bayangkan yang menyenangkan ya guys, ya nggak sih? Pernah nggak sih mantan terindah itu membuat kamu merasa tersakiti atau membuat kamu nggak pengen membayangkan wajahnya? Kalau seandainya kamu nggak pengen membayangkan wajah mantanmu, maka dia bukan mantan terindahmu guys, dia mantan tersetanmu. Kita akan lihat pesan dari mantan terindah ya. Jadi orang yang kamu bayangkan wajahnya dan kamu sebut namanya saat ini membuat kamu tersenyum, membuat kamu kayak merasa nyaman, kayak mengingat kembali memori-memori yang menyenangkan di masa dulu. Oke, yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Itu adalah hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati. Dan ini adalah mini video yang durasinya singkat, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi, hanya 3 kartu saja, kartu besar, dan juga tidak ada video extended ya. Oke. Sudah berhasil difokuskan mantan terindahnya. Kalau dia tiba-tiba membuat kamu sedih, bukan dia orangnya guys ya, bukan dia orangnya. Oke, mari kita segera lihat saja oracle-nya dulu, kemana kira-kira readingan ini akan mengarah. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Pesan dari mantan terindahmu di bulan Juli 2023. Someone we get fight, someone we smoke weed. Da 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 da. Kok someone sih sometimes. It doesn't matter. Baunya Cancer guys. Kamu yang Cancer, bukan dia baunya ya. Not today katanya, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call, person, boundaries, dan kemudian still angry. Oke. Wow, still angry yang terlihat tebal sekali guys ketika aku membaca caption ini. Dari sisi kamu, menurutmu dia adalah terindah karena mungkin banyak kenangan indah, tapi ini orang marah sama kamu guys. Oh begitu ya. Ada yang kamu lakukan di masa lalu yang membuat kalian terpisah, dan kemudian sampai sekarang dia masih belum bisa menerima. Dan menurut kamu, setelah perpisahan terjadi, dia hingga saat ini hanya dialah yang bisa memberikan kenangan terindah untukmu. Wow, tapi orangnya lagi marah sama kamu guys. Angry, hurt, avoiding conversation. Tidak mau bicara sama kamu, tidak mau ngomong langsung dengan kamu, menghindari kamu. Lucu ya guys, kamu bilang dia terindah, tapi dia tuh terlihat menghindar darimu. Agak-agak aneh emang. Kira-kira apa nih kejadiannya? Mari kita lihat dulu. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Pesan dari mantan terindahmu. Kamu mungkin bisa menganggap hubungan di antara kalian berdua dulunya itu indah ya. Dia juga merasa seperti itu. Tapi perpisahan ini menyakitkan baginya. Mungkin kamu yang menolak dia ya guys. Kamu yang mengakhiri hubungan ini. Kamu yang dengan 1001 alasan mengatakan bahwa kalian harus putus begitu. Dan itu tidak bisa dia terima saat ini. Mari kita lihat. Halo. Ya. Iya, satu lagi. Jangan marah-marah, jangan marah-marah. Kamu jangan marah ke aku. Oke.
Ya, this is a very very one sided aku rasa. Ya, yang indah itu dari satu sisi, tapi bisa jadi sih guys, setelah kamu kehilangan dia baru kamu merasa dia indah. Oke, dan kamu udah gak pengen balikan lagi, gak pengen kalian berhubungan lagi, menurut kamu udah cukup. Ya, alasan kamu tentu ada ya, dan karena ini general reading, tiap-tiap orang punya alasannya dan alasan pasti akan banyak. Kita tidak bahas dari sisi kamu karena aku mau lihat dari sisi dia. Yang jelas orang yang kamu anggap sebagai mantan terindahmu ini yang memberikan kenangan terindah bagimu lagi marah sama kamu guys. Oke, The Moon ini adalah kartu kesedihan ya, gelap. Setelah kalian statusnya jadi mantan gitu ya, udah mengakhiri hubungan, ini orang masuk ke dalam masa kegelapan. Oke, ini masih belum lama aku lihat, masih belum lama. Dari sisi kamu merasa kenangan terindah begitu, tapi dari sisi dia ini kenangan terburuk baginya. Jadi bukan sama-sama indah ketika urusan kalian berdua berakhir, karena memang kan ada yang begitu ya guys, diselesaikan baik-baik, dadah dadah gitu. Kadang-kadang bisa diselesaikan baik-baik juga, tapi yang satunya masih menyimpan rasa penasaran atau masih belum bisa terima. Nah, yang aku lihat sih dari sisi dia ya, kamu merasa everything is okay, kami pisahnya baik-baik Ray, mungkin kamu bilang begitu. Aku sudah sampaikan yang perlu aku sampaikan dan dia terlihat seperti menerima, tidak banyak perlawanan, tidak banyak komplain gitu. Tapi yang sebenarnya keadaannya adalah dia tidak bisa menerima perpisahan ini ya. Dia tidak bisa menerima cara kamu mengakhiri hubungan ini, karena ini orang masih dalam kesedihan yang mendalam. Aku lihat dengan munculnya kartu The Moon di sini guys. Oke, ini rahasia ya guys, tidak dikasih tahu ke orang lain. Kesedihan itu tidak diungkapkan. Jadi ke sosial medianya kamu tidak bisa lihat kesedihan. Menurut kamu dia baik-baik saja, oke? Karena The Moon itu adalah selubung ya, atau veil, ditutupin, tidak diangkat ke permukaan. Tapi yang jelas hancur parah ya. Dan dia berharap seharusnya ini tidak terjadi. Seharusnya perpisahan ini tidak terjadi. Seharusnya kalian bukan berstatus mantan saat ini, tapi masih tetap menjalani hubungan. Tapi entah kenapa, mungkin ucapan kamu atau alasan kamu untuk mengakhiri hubungan ini yang tidak bisa dia komplain, atau dia gengsian untuk mengkomplain. Nanti kesannya dia tuh yang sangat pengen sekali sama kamu, jadi one sided toh. Mungkin dia gengsi kalau dia terasa atau terlihat vulnerable, kayak rapuh gitu di hadapanmu, jadi dia mengiyakan saja katanya. Sebenarnya dia tidak ingin pisah darimu. Karena The Moon ini kartu pertama yang muncul yang paling kuat, ini kesedihan yang mendalam. Yes. Oke, this is avoiding conversation katanya. Kamu itu kayak pengen menjalin hubungan dengan dia, tapi bukan yang berkaitan dengan romance. Kamu kayak pengen bicara begitu. Kamu kayak masih pengen balas-balasan sosial media begitu guys. Tapi ini orang nggak pengen. Nggak usah buat apa kayak begitu ya, karena avoiding conversation ini dia tuh menghindari setiap bentuk komunikasi apapun dengan kamu, tapi tidak memblokirmu, tidak berusaha sembunyi darimu. Dia selalu terlihat di dekatmu tapi tidak mau berbicara denganmu. Oke, aku melihat ada silent treatment, bukan hanya silent treatment, tapi kayak saling menjaga aja supaya komunikasi tidak terjadi di antara kalian berdua, baik dari sisi kamu dan dari sisi dia. Tapi dari sisi kamu menginginkan pembicaraan, dari sisi dia sama sekali tidak ada keinginan untuk berbicara dengan kamu, at least di bulan Juli ini. Ya, dia hanya minta tolong disampaikan ke kamu bahwa dia kecewa berat dengan yang kamu lakukan ini. Oke, thank you. Satu lagi katanya guys, kamu sangat-sangat tidak dewasa. Kamu childish, kamu kekanak-kanakan, dan kamu mempermainkan. Apa itu guys? Kenapa dibilang kamu mempermainkan? Iya. Kamu itu hanya bermain-main, sementara dia serius, kamu bermain-main katanya. Ya, this is the 5 of Wands guys. Kartu berikutnya, 2 burung ini di sini. Ya, dia ini kayak sedang memikirkan what the fuck is going on between the two of you, what's going on ya, yang pernah terjadi di masa lalu. Ngapain gua sama lu ya, kayak begitu. We are together, bersama, tapi ngapain kita sebelumnya? Apa yang kita lakukan kalau ternyata akhirnya harus seperti ini begitu. This is the 5 of Wands. Ini sebenarnya antara apa yang ada di pikiran, di hati, dan tindakan berbeda ya. 5 of Wands itu adalah galau guys, yang terselubung karena di sebelahnya ada The Moon. Jadi yang dia pikirkan itu, dia berusaha kayak menerima kenyataan, tapi hatinya masih sakit, dan tindakannya itu netral, tidak menunjukkan atau tidak menggambarkan pikirannya, dan tidak menggambarkan hatinya. Dan kalian lihat hati di mana, pikiran di mana, tindakan di mana.
Itu yang membuat Five of Wands ya. Sementara untuk keluar dari energi Five of Wands, pikiran, hati, dan perbuatan harus sejalan. Kita itu sering sekali galau di dunia ini, nggak tahu penyebabnya apa. Itu sebenarnya hanya gara-gara itu guys, pikiran, hati, dan perbuatan tidak sejalan ya. Ketika bisa diselaraskan, pasti kita akan keluar dari kegalauan, apapun keadaannya, apapun situasinya. Tapi ini orang masih belum bisa menyesuaikan atau membuat lurus sejajar antara pikiran, hati, dan perbuatannya ya. Jadi kacau balau aku lihat saat ini. Still angry juga datang. Kalau kalian bisa lihat, biasanya sih kalau resonate, kalian akan melihat still angry ini cetakannya lebih tebal. Sebenarnya ini cetakannya sama guys. Ini still angry ya. Apakah ada yang melihat dia lebih tebal terlihat? Nah, itu dia ciri-cirinya kalau resonate ya, dan kalian punya kemampuan khusus untuk merasakan energi. Sebenarnya kartu ini dicetak dengan tulisan sama tebalnya. Ini semua sama tebalnya. Tapi kalau ada yang bisa melihat still angry ini terlihat lebih tebal cetakannya, maka kalian I can feel the energy, terutama energi dia ya, mantan terindah ini. Dia tidak akan melakukan apapun, tapi masih akan mencoba kayak mencari apa itu istilahnya ya guys, benang merah dari apa yang terjadi. Karena ini kayaknya singkat sekali ya, mungkin hanya beberapa bulan hubungan kalian ini dan kemudian putus. Sementara ini orang kayaknya ngarep banget bahwa ini akan jangka panjang, bahwa ini akan indah, akan long term commitment begitu. Tapi ternyata kejadiannya tidak seperti yang terjadi, tidak seperti yang dia harapkan. Kedepannya dia masih akan mencoba untuk menganalisa ya, baik dari sisi pikiran, hati, atau tindakannya apa yang harus dia lakukan berikutnya dalam situasi seperti ini. Tapi yang jelas katanya dia marah banget sama kamu, dia kesel banget sama kamu, dia tidak menyangka kalau kamu seperti itu orangnya, dan dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kalian sudah berakhir. This is the High Priestess. Hati-hati guys, karena High Priestess ini bisa makan orang, bisa nyembuhkan orang. Aku selalu bilang dia akan ada bawa yin dan yang ya. Di sisi tergelapnya ada di sini dan sisi terangnya ada di sini. Mudah-mudahan nanti dia bisa melihat sisi terang dari perpisahan ini, sehingga dia bisa menerima kenyataan dan kemudian bisa move on mungkin, atau bisa memaafkan, atau bisa at least bisa memahami keadaan ya, terutama situasi kamu. Tapi saat ini masih belum, kacau balau banget aku lihat. Oke, kalau kamu berencana untuk let's say ngobrol-ngobrol sama dia begitu, biar hubungan atau silaturahmi tetap terjaga begitu, ini orang sangat-sangat tidak pengen ngobrol sama kamu ya, bahkan membatasi diri. Terlihat tidak menghindar, tetap terlihat dan tidak menghindar, tapi tidak ingin ada komunikasi apapun atau ada interaksi apapun dengan kamu ya. Dia masih kesel dan marah sama kamu. Oke? Itu dia mantan terindahmu guys. Walaupun kamu menganggap yang terjadi di antara kalian di beberapa waktu sebelumnya ketika kalian bersama itu indah banget, bagi dia kamu adalah malapetaka. Oke, apa kartu terbuka itu yang harus aku bacakan? Sorry ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Pesan dari mantan terindahmu di bulan Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.